Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran matematika kelas 9. Materinya adalah tentang peluang. Peluang itu adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi disebut juga istilahnya probability ya. Teori peluang pertama kali diuraikan oleh beberapa ilmuwan Blaise Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss. Ini pertama kali ketemunya ilmu ini di meja perjudian memang, karena mereka berjudi, mereka akhirnya bisa menggunakan teori memprediksi bagaimana kemungkinan mereka memenangkan dalam sebuah perjudian. Nah, dari sini juga memang diketahui bahwa kemungkinan seseorang menang dalam perjudian itu sangat kecil sekali. Nah, sini peluang bisa digunakan untuk hal yang positif yang jauh lebih banyak. Contohnya untuk memperkirakan cuaca yang seperti yang kita lihat ini, kemudian pemenangan pada sebuah kompetisi seperti pilpres, pilkada, dan seterusnya itu menggunakan ilmu peluang. Nah, dalam menentukan peluang, kita akan kenal istilah dengan ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi, sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Misalnya nih, ada sekeping mata uang logam yang kita lemparkan ke udara dan kita biarkan jatuh ke tanah. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Nah, kegiatan melempar mata uang logam ini disebut percobaan. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah memunculnya sisi angka, kita notasikan dengan A besar, dan gambar G besar. Nah, seluruh hasil percobaan dapat membentuk sebuah himpunan G, A, yang disebut dengan himpunan ini disebutnya ruang sampel. Nah, anggota-anggota dari ruang sampel ini, si G dan si A-nya itu adalah disebut titik sampel. Rumus peluang dari sebuah kejadian itu PA itu NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A terjadi, NA itu adalah titik sampel kejadian A, NS adalah ruang sampel kejadian A. Cara menentukan ruang sampel dengan cara mendaftarkan satu persatu. Ini yang pertama ya. Ini yang paling sederhana, dimana kita bisa mencari anggota ruang sampelnya dengan menyebutkan satu persatu. Contoh yang tadi, pelemparan sekeping mata uang logam. Ruang sampel yang mungkin muncul adalah di dalam pelemparan sekeping mata uang logam itu yang kemungkinan terjadinya itu adalah G dan A, atau gambar dan angka. Jadi ruang sampelnya adalah G, A. Nah, berarti kemungkinan munculnya gambar pada pelemparan sebuah mata uang, NG-nya itu banyaknya G yang muncul adalah ada 1. Nah, banyaknya NS itu banyaknya anggota dari ruang sampelnya adalah 2 ya. Jadi peluang gambar yang muncul pada setiap satu kali pelemparan mata uang logam adalah 1/2. Itu nilainya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan diagram pohon. Diagram pohon ini digunakan biasanya kalau yang dilemparkan atau yang di percobaan itu yang dilakukan tidak single, tidak satu gitu. Biasanya ada 2 kejadian terlebih gitu. Jadi contohnya pada pelemparan 3 koin secara bersamaan, 2 koin secara bersamaan juga kita bisa menggunakan ini. 2 koin bersamaan atau 3 koin bersamaan. Jadi contoh gini, uang kalau dilemparkan tuh munculnya kan angka sama gambar. Pada pelemparan kedua dari angka tadi muncul lagi kemungkinannya angka gambar. Jadi dari A bercabangnya AG juga, dari cabangnya G muncul lagi AG juga. Dan terus kalau dilemparkan 3 buah koin kan, koin ketiganya angka gambar juga, jadi bercabang gini. Sehingga ruang sampel yang mungkin terjadi dari pelemparan 3 koin secara bersamaan ini ada AAA, AAG. Ini diagram pohon ini memudahkan kita untuk menyisir ruang sampel yang mungkin terjadi ya. Jadi supaya nggak ada yang ketinggalan. Ini cabang pertama AAA, cabang keduanya AAG, terus AGA, AGG, dan seterusnya sampai akhir GGG. Jadi banyaknya ruang sampelnya, anggota ruang sampelnya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa lihat dari cabang yang paling ujung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 anggota ruang sampelnya. Cara ketiga dengan menggunakan tabel. Cara ini digunakan untuk menggunakan untuk kejadian yang majemuk lebih dari 2 kejadian. Biasanya sih untuk 2 kejadian ini, misalnya pelemparan 2 koin, pelemparan 2 dadu juga bisa dengan menggunakan tabel ya. Pelemparan 2 koin, contohnya mata uang pertama kemungkinannya AG, mata uang keduanya A sama G juga. Jadi contohnya ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, AGG. Jadi sehingga untuk mendapatkan ruang sampelnya ini semua yang ada di tabel ini hasilnya 4. Ada 4 kemungkinan anggota ruang sampelnya. Nah, nilai peluang suatu kejadian nilainya antara dari 0 sampai 1 ya, bukannya antara 0. Jadi dari 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin negatif, tidak bisa juga lebih dari 1. Peluang bernilai 0 ketika sesuatu kejadian itu mustahil terjadi. Contohnya peluang kejadian matahari terbit dari barat. Kemudian nilai peluang itu sama dengan 1 ketika sesuatu yang pasti terjadi. Peluang misalnya matahari terbit dari timur, itu contoh seperti itu. Nilai peluang jadi di antara 0 dan 1 yang sering ya. Oke, demikian materi peluang kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.